aroma sedap menyembunyikan dosa yang baru mulai. Di sebuah gang kecil Semarang, ada warung soto yang selalu ramai. Tak ada yang tahu, di balik kepulan kuah panas itu tersimpan rahasia paling kelam seorang pedagang bernama Parno. Rahasia yang dimulai dari sebuah keputusan yang menghancurkan hidupnya. Parno, nama lengkapnya Suparno, adalah pemuda parubaya yang tinggal di pinggiran Semarang. Kedai sotonya kecil saja, berdinding triplek dengan meja kayu panjang yang sudah dipenuhi bekas goresan sendok. Meski begitu, tiap pagi antreannya selalu mengular. Banyak orang bilang, soto Parno berbeda. Kuahnya bening, wangi rempahnya menyeruak kuat, dan potongan daging sapinya terasa lembut, seperti baru diturunkan dari pemandian air panas. Namun tak banyak yang tahu kisah di balik kelezatan itu, termasuk para pelanggan setianya yang datang sejak subuh. Parno sejak muda dikenal sebagai orang yang suka mencoba hal baru. Ia pernah menjadi kuli bangunan, supir pribadi, hingga marbot masjid. Namun, hidupnya berubah drastis setelah sang istri meninggal akibat komplikasi saat melahirkan anak kedua. Sejak itu, Parno hanya tinggal berdua dengan anak sulungnya, Bagas, yang saat itu baru berusia 10 tahun. Bagas adalah anak penurut, pendiam, dan pintar memasak. Dialah yang dulu sering membantu Parno meracik bumbu dapur ketika mereka miskin dan hanya bisa makan nasi dengan garam. Hubungan mereka sangat dekat sebelum kedai soto itu berdiri. Suatu malam, ketika Parno sedang duduk di depan rumah, seorang pria tua berjubah hitam datang tanpa suara. Wajahnya tak jelas, seperti ditutupi kabut tipis. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Wiryo, seorang pembuka jalan rezeki yang konon sering membantu pedagang di pasar-pasar lama Semarang. "Sampean ingin dagangan laris?" Parno, suaranya serak, tapi mantap. "Tentu, Mbah, tapi saya tak punya modal apa-apa," jawab Parno gugup. Mbah Wiryo tersenyum samar. "Rezeki bisa ditukar apa saja, tidak selalu uang." Ia lalu mengeluarkan kantong kecil berisi serbuk kuning dan selembar kertas beraksara Jawa kuno. "Campur serbuk ini ke rebusan pertama daging. Baca tulisan ini sebelum membuka kedai, maka penglaris akan bekerja." Parno menerima tanpa curiga. Namun sebelum pria itu menghilang, ia berkata pelan, "Setiap berkah ada tumbalnya. Kau tinggal memilih harta atau seseorang yang paling kau sayangi." Parno menganggapnya sekadar ancaman kosong. Tapi sejak hari itu, kedai sotonya tak pernah sepi uang menggalir pelanggan berdatangan dari berbagai kota. Dan Parno mulai menikmati kehidupan yang lebih layak. Hingga kejadian ganjil mulai bermunculan, terutama pada Bagas. Tubuh anak itu sering demam tanpa sebab, kulitnya pucat, dan setiap malam ia mengigau, "Aku dingin, Pak, jangan seret aku." Parno tak pernah mengerti. Sampai suatu subuh ia mendengar suara keras dari dapur. Ia menemukan Bagas tergeletak kaku. Matanya menatap kosong ke arah panci besar berisi rebusan daging. Di samping tubuhnya, ada serbuk kuning yang tercecer serupa pemberian Mbah Wiryo. Kematian Bagas dianggap sebagai kecelakaan, tapi Parno tahu, jauh di lubuk hatinya, dialah yang secara tidak langsung telah menyerahkan anaknya sebagai tumbal. Dan sejak hari itu, sotonya semakin laris, terlalu laris. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Arwah Bagas mulai muncul di sudut dapur, terutama ketika Parno sendirian, mengawasi, diam, menggigil. Cerita pun dimulai. Disinilah ketika Parno sadar bahwa tumbal tak pernah lunas. Malam itu, aroma soto yang biasanya menenangkan berubah menjadi isyarat malapetaka. Parno belum tahu, perjanjian yang ia buat mulai menagih sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keberuntungan. Apa yang akan terjadi pada Parno? Lanjut episode 2. Rahasia
manusia di meja kayu. Rumah Parno yang dulu hangat kini sepi seperti kuburan. Dan di ujung lorong, setiap suara langkah kecil mengingatkan pada seseorang. Seseorang yang seharusnya sudah tidak di dunia ini. Sejak kematian Bagas, kehidupan Parno berjalan seperti dua dunia yang saling bertabrakan. Di satu sisi, kedai sotonya semakin ramai. Bahkan ada pelanggan yang rela antre sejak sebelum azan subuh. Namun, di sisi lain, Parno hidup dengan ketakutan yang makin menggerogoti kesadarannya. Malam-malam Parno tak pernah benar-benar tidur. Setiap memejamkan mata, ia mendengar suara langkah kecil menyusuri dapur langkah yang begitu ia kenal. Langkah Bagas, kadang terdengar suara tutup panci bergetar, seperti ada yang mengintip isi rebusan. Kadang terdengar bisikan lirih, "Pak, panas, nolongin aku, Pak." Parno sering terbangun sambil terengah, keringat dingin membasahi lehernya. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi buruk. Tapi, sebuah mimpi tak mungkin meninggalkan jejak basah seperti bekas tapak kaki anak kecil di lantai dapur. Setiap pagi, 3 hari setelah pemakaman Bagas, Parno memberanikan diri membuka kedai lagi. Orang-orang datang dengan ucapan bela sungkawa. Tapi anehnya, mereka justru memuji sotonya lebih dari sebelumnya. "Wah, Pak Parno, dagingnya kok tambah empuk begini? Aromanya sekarang lebih gurih dari biasanya. Kuahnya enteng, tapi nendang." Parno hanya tersenyum kecut. Setiap pujian seperti jarum yang menusuk dadanya. Semakin orang mengagumi sotonya, semakin besar rasa bersalah yang ia tahan. Namun ia tidak berani berhenti dagang. Takut rezeki lenyap. Takut Mbah Wiryo datang menagih sesuatu yang lebih berat. Di sela jam buka, Parno menoleh ke dapur. Asap dari kuah soto mengepul, membentuk bayangan samar wajah Bagas mata sendu. Bibir membiru, kulit pucat bekas rebusan. Parno menutup mata, mencoba menepis halusinasi itu. Namun saat hendak kembali ke meja pelanggan, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Pada dinding dekat kompor, ada bekas tangan kecil seperti tangan. Bagas tersetak. Jelas, di jelaga hitam, 5 jari. Kecil dengan garis-garis kulit yang persis sama. Parno hampir menjatuhkan mangkuk. "Ah, Bagas," gumamnya lirih. Tiba-tiba angin dingin berhembus dari arah panci rebusan. Padahal semua jendela tertutup. Api kompor bergoyang-goyang, lalu padam sendiri. Parno menelan ludah. Ia tahu itu bukan kebetulan. Malam itu, Parno memutuskan menunggu di dapur setelah kedai tutup. Ia duduk di kursi kayu reot, menatap panci kosong yang masih hangat. Suasana begitu hening, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Pukul 2 dini hari, terdengar suara lirih seperti air mendidih. Padahal kompor sudah padam. Asap tipis mulai muncul dari dalam panci kosong, kemudian berubah menjadi bentuk tubuh kecil seorang anak. Perlahan-lahan memadat seperti kabut dingin yang menggumpal. Bak, bak. Suara itu, suara Bagas. Parno menggigil. "Bagas, ampun nak, Bapak nggak sengaja. Bapak nggak tahu kalau tumbalnya." Belum selesai Parno terdiam, tubuhnya membeku. Arwah Bagas menatapnya tanpa kedipan, tanpa marah, tapi membawa sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Rasa kecewa. "Bapak harus bayar sebelum Mbah itu datang lagi." Asap tubuh Bagas perlahan menghilang, menyisakan panci yang kembali dingin, lebih dingin dari udara malam. Parno menunduk, tubuhnya gemetar. Ia kini yakin satu hal, kematian Bagas bukanlah akhir, itu baru permulaan. Sulastri merinding. Parno mencoba menyangkal, tapi suara itu kembali memanggil pelan nama mereka. Malam pertama teror baru saja dimulai.
Suara sendok bergemerincing bukan hanya dari pelanggan yang hidup. Ketika bau tanah basah dan angin malam menyelinap ke rumah, Parno menyadari ada sosok yang tidak seharusnya masuk. Sesuatu yang pernah ia korbankan kini kembali menuntut. Keesokan paginya, Parno membuka kedainya dengan tangan gemetar. Meski semalaman tak tidur, ia memaksa diri bekerja. Pelanggan sudah menunggu, dan aroma kuah rebusan sudah merayap ke jalanan. Namun hari itu, ada sesuatu yang tak biasa. Pelanggan-pelanggan Parno biasanya ramai, berisik, dan cerewet soal bumbu. Tapi pagi itu, mereka makan dalam hening. Tak ada suara sendok beradu piring. Tak ada candaan pagi. Tak ada ocehan ibu-ibu yang baru pulang belanja. Semua diam, seperti terhipnotis. Parno memperhatikan satu persatu. Mata mereka sayu, tatapan kosong menghadap mangkuk masing-masing. Saat seorang pelanggan mengangkat potongan daging dengan sendok, Parno terkejut. Daging itu terlihat pucat, hampir seperti kulit manusia. Ia menggosok mata, berkedip, dan daging itu kembali seperti biasa. Parno menelan ludah. "Aku salah lihat. Cuma salah lihat," katanya meyakinkan diri sendiri. Tapi ketika ia hendak kembali ke dapur, angin dingin menyapu lehernya. Aroma tanah basah menyeruak, dan suara sandal menyeret terdengar dari arah pintu masuk. Parno menoleh, dan jantungnya serasa berhenti. Di depan pintu, berdiri sosok berjubah hitam dengan tongkat kayu bengkok. Wajahnya tetap samar seperti diselimuti asap yang bergerak pelan. Mbah Wiryo. Pelanggan-pelanggan tidak bereaksi, seolah mereka tidak melihat sosok itu sama sekali. "Parno," suara Mbah Wiryo bergema, seperti muncul dari dalam kepalanya. Sampean terlihat pucat, tidak senang dengan rezeki yang mengalir. Parno merasakan bulu kuduknya berdiri. "Mbah, Bagas, anak saya, dia sudah saya ambil." Kalimat itu dipotong dengan tenang. Dan sebagai balasannya, kedai soto ini akan terus ramai selama sampean tetap patuh. Parno menggertakkan gigi. Tapi kenapa Bagas masih muncul? Dia belum pergi. Mbah Wiryo mendongakkan kepala sedikit. Karena tumbalnya belum cukup, kedai tiba-tiba sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan pelanggan yang tadi makan dalam diam kini berhenti bergerak. Mereka menunduk, tubuhnya kaku seperti patung. Parno mulai panik. "Tumbal apa lagi, Mbah? Saya sudah kehilangan anak saya." Mbah Wiryo mengetuk lantai dengan tongkatnya. Perjanjian penglaris tidak pernah sesederhana itu. "Parno, kau sudah membuka gerbangnya. Dan setiap gerbang butuh penjaga." Parno mundur setapak. "Penjaga apa?" "Penjaga antara dunia mereka dan dunia kita." Mbah Wiryo melanjutkan dengan suara rendah, hampir seperti desis. "Penjaga itu harus dari darahmu sendiri." Parno merasakan tubuhnya melemas. "Tidak, Mbah. Jangan lagi. Darahmu sendiri yang masih hidup." Parno terhenyak. Satu-satunya darah dagingnya yang masih hidup adalah anak keduanya, bayi yang dulu membuat istrinya meninggal saat melahirkan. Bayi yang kini dititipkan pada adik iparnya di Ungaran karena Parno merasa tak mampu membesarkannya waktu itu. "Tidak," Parno menggeleng kuat-kuat. "Saya tidak akan menyerahkan dia. Tidak akan." Untuk pertama kalinya, Mbah Wiryo tertawa. Tawa itu berat, panjang, dan terasa seperti suara tanah digali dengan cangkul. "Parno, kau pikir kau bisa menolak setelah mencicipi nikmatnya rejeki tumbal?" Ia mengangkat tongkatnya, dan seluruh pelanggan serentak menoleh ke arah Parno. Mata mereka kosong, pucat, tak berkelopak, seolah jiwa mereka digantung di benang yang sama, benang milik Mbah Wiryo. "Kau hanya punya dua pilihan." Suara Mbah Wiryo menggema, begitu keras hingga mangkok-mangkok bergetar. "Bayar tumbal
keringat dingin mengalir deras. Di dapur, panci rebusan mengeluarkan suara mendidih sendiri padahal kompor padam. Dan dari dalam asap itu, sepasang mata anak kecil kembali muncul. "Bagas, ayo, Pak," bisik arwah itu. "Waktunya memilih." Di balik pintu, bayangan kecil itu menoleh. Dan untuk pertama kalinya, Parno melihat mata yang pernah memanggilnya Bapak, kini menatapnya dengan duka tanpa ujung. Tumbal yang tak diam, korban pertama kembali. Bukan untuk makan, tapi menuntut. Arwah Bagas semakin sering muncul. Ia tidak diam lagi, ia mulai memanggil, berjalan, bahkan menangis. Dan Parno tahu, ini bukan penampakan biasa. Ini adalah hati seorang anak yang hancur. Setelah pertemuan mengerikan dengan Mbah Wiryo, Parno memutuskan satu hal. Ia harus membawa pulang anak keduanya dari Ungaran untuk diselamatkan, bukan untuk ditumbalkan. Pikirannya kalut sepanjang malam. Bisikan Bagas terus terdengar di telinganya. Panci rebusan kadang berguncang seolah ada sesuatu yang menabraknya dari dalam. Semua tanda itu memaksa Parno mengambil keputusan cepat. Kedai ia tutup lebih awal dari biasanya. Para pelanggan yang tersisa hanya menatapnya dengan mata kosong sebelum kembali melanjutkan makan. Parno tak peduli, ia hanya ingin jauh dari kedainya. Jauh dari suara mendidih yang terasa seperti panggilan dari dunia lain. Perjalanan menuju Ungaran terasa panjang, meski hanya 1 jam. Angin gunung membawa udara dingin, tetapi pikirannya justru berkecamuk panas. Kalau benar Mbah Wiryo mengincar anak keduanya, lebih cepat Parno sampai di rumah adik iparnya. Lebih baik, namun sepanjang perjalanan, ia merasa seperti dibuntuti dari kaca spion. Beberapa kali ia melihat bayangan anak kecil duduk di jok belakang bayangan Bagas. Setiap Parno menoleh, jok itu kosong. Tapi saat ia kembali melihat spion, bayangan itu muncul lagi. Lebih jelas, wajah pucat, rambut basah menempel, dan mata sendu yang sama seperti saat ia muncul dari panci rebusan. "Pak," bisikan itu datang dari arah yang tak bisa ditentukan. Parno tersentak. Sepeda motornya oleng hampir terperosok ke selokan. Ia memaksa diri fokus. "Aku nggak akan biarin dia adikmu kenapa-kenapa, Gas." "Tenanglah, nak." Namun bayangan itu hanya memandangnya lama sebelum perlahan memudar. Sesampainya di rumah adik iparnya Sulastri, Parno mengetuk pintu dengan panik. Wanita itu terkejut melihat kondisinya. Rambut acak-acakan, baju basah keringat, dan wajah pucat seperti orang baru. Selamat dari kecelakaan. "Mas Parno." "Astagfirullah, ada apa? Kok Mas jadi begini?" Parno tak menjawab. Napasnya berat. "Anak itu, mana? Mana bayiku?" Sulastri ragu sejenak. "Tidur, Mas. Biasanya malam begini sudah pulas loh. Tapi tumben Mas datang mendadak. Ada apa? Cepat tunjukkan." Nada Parno keras membuat Sulastri semakin bingung. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, terdengar suara dari dalam rumah. Suara pintu kamar berderit pelan. Sulastri menoleh. "Loh, kok pintunya kebuka? Padahal tadi aku sudah tutup." Parno dan Sulastri melangkah mendekat. Dan di dalam kamar, bayi itu benar sedang tidur. Wajahnya tenang, selimutnya rapi, semuanya tampak normal. Namun, ada satu hal yang membuat Parno ingin menjerit. Di ujung ranjang, duduk sosok anak kecil dengan kaki menggantung Bagas. Kepalanya sedikit miring, seolah sedang menunggu mereka. Wajahnya tidak marah, tidak sedih, hanya kosong. "Mas," suara Sulastri bergetar. Ia mulai sadar, ada sesuatu yang tak beres. "Mas," ada yang duduk di ujung ranjang itu. Parno tak menjawab. Bagas perlahan menunjuk bayi itu. "Pak, waktunya bayar yuk." Sulastri menahan napas. "Mas, apa maksudnya itu?"
memeluk bayinya dengan gemetar. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Namun, ketika ia hendak melangkah keluar kamar, lantai kayu bergetar halus. Suara lirih bergema dari seluruh sudut rumah, suara yang sama yang ia dengar di kedainya. Suara Mbah Wiryo. "Parno, kau tak bisa lari dari perjanjianmu. Tumbal harus dibayar lengkap." Lampu kamar berkedip. Jendela terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk begitu kencang hingga selimut bayi tersingkap. Parno memeluk bayinya erat. Sulastri menjerit. Bagas menatap, seolah hanya menunggu keputusan. Dan dalam keremangan kamar itu, bayangan hitam Mbah Wiryo mulai muncul perlahan dari lantai seperti asap pekat naik dari bumi. Sudah saatnya Parno harus memilih. Menyerahkan bayinya atau melawan sesuatu yang bukan lagi dari dunia manusia. Suara tangisan Bagas bergema di seluruh rumah. Parno menutup telinga, tapi rasa bersalah tak bisa ditutup. Karena malam ini, kebenaran mulai memaksa keluar dari gelap. Bersambung episode 5. Semarang yang menggigil. Satu warung kecil membuat seluruh kota tidak bisa tidur di puncak ketakutan. Parno menghadapi sosok yang memberinya kesuksesan. Dukun tua itu datang bukan membawa solusi, tapi kabar yang lebih menakutkan. Tumbal kedua. Bayangan hitam itu makin jelas wujudnya, merambat dari lantai seperti tenggen-tenggen liar yang ingin meraih kaki Parno. Sulastri mundur sambil menjerit ketakutan. Sementara Parno memeluk bayinya semakin erat. Mbah Wiryo berdiri di tengah kamar. Tubuhnya seperti manusia, tapi membentuk kabut pekat yang tak berhenti bergerak. Wajahnya tetap samar, hanya mata merah kecil yang sesekali berkedip. "Parno," suaranya bergema. "Jangan mempersulit. Tumbal kedua harus diberikan. Kau yang memulai. Kau pula yang harus menyelesaikannya." Parno menggeleng keras. "Tidak, saya nggak akan korbanin anak saya lagi." Angin di kamar berputar semakin kuat. Tirai tersibak ke segala arah. Lampu berkedip kemudian padam. Dalam gelap itu, hanya mata merah Mbah Wiryo dan kilauan pucat wujud Bagas yang terlihat. Bagas masih duduk di ujung ranjang, menatap Parno lama, bukan dengan amarah, tapi seperti anak yang sedang menunggu ayahnya mengerti sesuatu. "Pak, jangan lawan," bisiknya. "Kalau Bapak lawan, semuanya mati." Suara itu menusuk hati Parno. "Bagas, Bapak sayang kamu, tapi Bapak nggak mau kehilangan adikmu juga." Namun arwah Bagas hanya menunduk lirih. "Sudah dari awal dipilih, Pak. Ada harga buat semua ini." Kalimat itu belum selesai ketika lantai bergetar keras. Dari bawah tempat tidur, tangan-tangan hitam merayap keluar berjumlah banyak, berusaha menarik Parno ke bawah. Sulastri menjerit dan menarik lengan Parno. Tetapi kekuatan supranatural itu jauh lebih kuat. "Serahkan anak itu." Suara Mbah Wiryo menggema seperti guru. Parno mengencangkan pelukan pada bayinya. "Mbah, ambil apapun. Ambil kedai saya. Ambil hidup saya. Asal jangan anak saya." "Bukan begitu aturan penglaris." Tongkat Mbah Wiryo mengetuk lantai. Suara itu membuat tenggen-tenggen hitam semakin agresif, hampir menarik kaki Parno ke lantai. Di saat kritis itu, Sulastri melompat ke arah rak kayu di sudut kamar dan meraih kendi tanah liat yang biasa ia gunakan untuk menyimpan air doa. Ia tak tahu apakah itu akan berguna, tapi ia tahu satu hal. Ini satu-satunya yang ia punya. "Mas, minggir." Ia melempar kendi itu ke arah bayangan Mbah Wiryo. Kendi pecah dan entah bagaimana, air suci yang mengenainya memercik seperti api menyentuh bensin. Bayangan Mbah Wiryo menjerit.
mundur beberapa langkah. Bentuknya terdistorsi. Untuk pertama kalinya, Parno melihat sosok itu terguncang. Parno memanfaatkan kesempatan. Dengan menggertakkan gigi, ia menarik kakinya dari genggaman tenggen hitam dan berlari menuju pintu kamar sambil membawa bayinya. Las, cepat, keluar. Namun ketika mereka hendak keluar rumah, kepala Bagas tiba-tiba muncul di depan pintu. Muncul entah dari mana, menghalangi jalan. Mata anak itu kosong, tetapi tubuhnya bergetar, seperti sedang menahan rasa sakit luar biasa. "Pak, jangan pergi," suaranya serak. "Kalau Bapak pergi, dia akan mengejar semua orang." Parno menelan ludah. "Bagas, Bapak janji, Bapak akan putuskan ini. Tapi lepaskan jalan kami dulu, nak." Arwah Bagas tampak ragu sejenak. Lalu perlahan, ia menggeser tubuhnya ke samping. Tapi sambil berbisik lirih, "Pak, Mbah itu nggak sendirian." Kalimat itu membuat Parno merinding. Saat Parno, bayinya, dan Sulastri berlari keluar halaman. Dari arah dapur rumah, terdengar suara langkah berat banyak. Seperti puluhan orang berjalan serempak. Sulastri menoleh. Wajahnya pucat. "Mas, itu suara apa?" Dari gelapnya rumah, wujud-wujud samar mulai muncul bayangan tubuh manusia. Namun, wajahnya tidak tampak. Hanya rongga hitam berbentuk mulut terbuka. Bah, Wiryo tidak mengejar sendiri. Ia membawa pasukan arwah tumbal yang pernah dipakai untuk melariskan pedagang-pedagang sebelumnya. "Lari, Las!" Parno berteriak. Mereka menembus gelap malam, tidak berani menoleh. Di belakang, suara langkah ratusan kaki itu semakin dekat. Perburuan telah dimulai. Ketika Sulastri mengetahui bayi mereka menjadi target, ceritanya memecah malam, dan Parno akhirnya sadar dosa masa lalu tak bisa lagi disembunyikan. Daging yang berbicara. Dalam setiap serat daging ada jeritan yang masih tertinggal. Masuk episode 6. Parno dan keluarganya berlari menembus gelap. Namun malam, Semarang tak memberi tempat untuk bersembunyi. Arwah-arwah tumbal mulai mengepung, menagih nyawa yang dijanjikan. Parno, Sulastri, dan bayi itu berlari menembus gelap malam, menuruni jalan desa menuju arah hutan kecil di belakang kampung. Mereka tidak tahu harus pergi kemana, hanya menjauh sejauh mungkin dari rumah yang kini telah berubah menjadi sarang makhluk gaib. Suara langkah ratusan kaki makin mendekat. Ada yang menyeret kaki, ada yang seperti melompat-lompat kecil. Ada pula yang bergumam seperti orang mengigau. Sulastri menoleh sambil terisak. Mas, mereka tambah dekat. Apa yang Mas lakukan sebenarnya?" Parno tak menjawab. Tenggorokannya kering. Ia hanya memeluk bayinya lebih rapat, seolah itu satu-satunya hal yang masih bisa menenangkannya. Ketika mereka sampai di pinggir hutan, suara itu mendadak berhenti. Hening, bahkan jangkrik seolah ikut bungkam. Parno menahan napas. Kenapa berhenti? Hening itu lebih menakutkan daripada suara langkah. Sulastri memegang lengan Parno. "Mas, kita harus masuk hutan atau balik." Parno hendak menjawab, sampai tiba-tiba dari gelap jalanan kampung muncul satu sosok berdiri tegak. Mbah Wiryo. Ia tidak berjalan kali ini. Ia muncul seperti asap yang menyatu jadi tubuh manusia. Parno, suaranya pelan, tapi terdengar di seluruh area hutan. Tidak ada pelarian. Di belakangnya, kini terlihat jelas puluhan bayangan samar berjalan ke depan. Parno baru menyadari wujud mereka. Tubuhnya seperti manusia, tetapi bagian dada ke bawah hilang. Mereka melayang. Wajahnya tak punya mata, hanya mulut ternganga seperti sedang menjerit tanpa suara.
Itulah para tumbal pedagang lain sebelum Parno. Sulastri memekik dan bersembunyi di belakang Parno. Kenapa mereka ikut, Mbah? Bukannya saya saja yang punya perjanjian. Mbah Wiryo melangkah pelan. Karena kau bukan satu-satunya yang terlambat membayar. Mereka semua penunda sama seperti kau. Dan tumbal yang tertunda menagih sendiri. Arwah-arwah itu mulai bergerak lebih dekat. Udara menjadi dingin, seperti masuk ruang mayat. Parno memundurkan badan. Mbah, ambil saya. Saya rela, tapi jangan anak saya. Mbah Wiryo tertawa pendek. Rezeki tumbal tak menerima sukarela. Ia harus berdarah muda, masih bersih, masih murni. Tidak, Parno berteriak. Lalu ia melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia menurunkan bayinya ke tanah untuk melindunginya, lalu mengambil batu besar dan melemparnya ke arah Mbah Wiryo. Batu itu menembus tubuh sang dukun seperti menembus asap. Tidak mempan, Mbah Wiryo menatapnya lama. Parno, pilihanmu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Sulastri membungkuk mengambil bayinya, tetapi tiba-tiba seorang arwah tumbal melayang cepat ke arahnya. Sulastri menjerit dan mundur, hampir jatuh. Tapi sebelum arwah itu menyentuh bayi, muncul sosok kecil berdiri tepat di depan mereka. Bagas, arwah. Bagas memblokir jalur arwah lain. Tubuhnya tampak gemetar, wajahnya dipenuhi ketakutan. Tapi ia berdiri di depan bayinya sendiri, adik, yang bahkan belum sempat ia gendong saat masih hidup. Jangan, suara Bagas tegas, lebih kuat dari biasanya. Mbah Wiryo mengangkat alis samar. Kau membangkang, Bagas. Bagas menunduk. Bapak, udah bayar tumbal pertama. Aku sudah diambil, tapi jangan adikku. Tidak ada pengecualian. Tongkat Mbah Wiryo terangkat. Arwah-arwah tumbal bergerak seperti gelombang hitam, hendak menerjang Bagas, bayi itu, dan Sulastri. Pahnu menjeriki. Baga, aaaaasi. Namun, sebelum gelombang itu mencapai mereka, tanah hutan tiba-tiba bergetar. Suara seperti sesuatu yang retak terdengar dari dalam bumi. Dan sebuah suara tua, jauh lebih berat dari milik Mbah Wiryo, muncul dari balik pepohonan. Sudah cukup, Wiryo. Mbah Wiryo terdiam. Arwah tumbal berhenti. Parno dan Sulastri menoleh ke arah kegelapan. Dari balik pohon-pohon besar, muncullah sosok lelaki renta membawa tongkat lebih besar. Tubuhnya dibalut jubah putih kumal, dan di belakangnya mengikuti angin yang berputar seperti pusaran gaib. Wajahnya tak menyeramkan, tetapi aura kehadirannya membuat hutan ikut menunduk. Sampeyan sudah melanggar batas, kata lelaki tua itu. Mbah Wiryo menggertak, jangan ikut campur, Ki. Parno menelan ludah. Siapapun lelaki itu, ia bukan manusia biasa. Bahkan, Mbah Wiryo terlihat takut. Dan mungkin inilah satu-satunya harapan mereka ketika harapan hampir habis. Sosok tua berjubah putih muncul. Hutan hening, dunia gaib menahan napas. Pertempuran kekuatan tak terlihat bakal dimulai. Pembeli terakhir. Malam ini, kursi kosong menanti satu nama. Kamu. Kisah Prana penjaga gerbang antara dua dunia hadir untuk memutus keserakahan Mbah Wiryo. Namun penyelesaian tidak datang dari kekuatan gaib, tapi dari kejujuran Parno sendiri. Sosok tua berjubah putih itu melangkah keluar dari kegelapan hutan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar pelan, seolah bumi mengenal siapa dia. Udara mendadak hangat dan angin berhenti berdesir. Sulastri memeluk bayi erat-erat, sementara Parno menahan napas. Bagas berdiri tegak, menatap sosok itu seperti sudah mengenalnya. Mbah Wiryo menegang. Sampean seharusnya tetap
di sisi penjaga timur. Kenapa ikut campur urusan saya? Lelaki tua itu Ki Saprana menancapkan tongkatnya ke tanah. Karena kau mulai menyeberang batas dunia, Wiryo. Kau bukan lagi sekadar dukun penglaris. Kau sudah memakai jiwa semaumu. Parno tersentak. Ki, tolong kami. Saya mau putus dari perjanjian ini. Apapun caranya. Ki Saprana menatap Parno lama. Perjanjian darah bukan sesuatu yang bisa diputus dengan sekadar kata-kata. Ada harga yang sudah terbayar dan harga yang sedang kau kejar. Mbah Wiryo tertawa pendek. Kau pikir kau bisa menyelamatkan mereka? Tumbal kedua harus jatuh malam ini. Ki Saprana mengangkat tangan. Seketika, angin bergerak seperti dinding tak terlihat, menahan arwah arwah tumbal agar tidak mendekat. Arwah itu menggeram tanpa suara. Wajah-wajah tanpa mata itu seolah terbakar oleh panas yang tak terlihat. Ki Saprana berkata keras, Wiryo, kau memaksa dunia ini memikul tumbal melebihi batas. Kau tidak lagi memanggil rezeki, kau memanggil kelaparan. Mbah Wiryo menggeram. Diam tua bangka, ini urusan saya. Ki Saprana menatap tajam. Tidak lagi, karena kau menahan arwah anak kecil ini. Ia menoleh pada Bagas sebagai tumbal yang tidak rela. Parno menahan napas. Sulastri menutupi mulutnya. Bagas memandang ke tanah. Tubuhnya bergetar. Ki Saprana melanjutkan. Tumbal yang tidak merelakan dirinya bisa menjadi penentu antara dua dunia. Mbah Wiryo memekik marah. Jangan berani-berani memutuskannya. Ia memukulkan tongkat ke tanah. Getaran itu menghancurkan beberapa pohon. Arwah-arwah tumbal melesat ke depan, tertahan oleh dinding angin Ki Saprana yang mulai retak. Ki Saprana memejamkan mata, menarik napas lama. Parno, hanya kau yang bisa mengakhiri ini. Parno terperanjat. Saya. Tapi bagaimana? Ki Saprana menunjuk Bagas. Anakmu ini tidak bisa pergi ke alamnya sebelum kau mengucapkan kebenaran yang belum pernah kau akui. Parno terdiam. Bagas menatapnya. Mata sendunya memantulkan rasa sakit yang ia bawa sejak kematiannya. Katakan yang sebenarnya, perintah Ki Saprana. Apa yang kau lakukan pada hari Bagas mati? Parno menggigil tenggorokannya. Serasa terkunci, Sulastri memegang bahunya. Mas, ngomong saja. Demi Bagas, arwah-arwah tumbal menggencarkan desisan mengerikan. Mbah Wiryo mendekat. Suaranya seperti ular. Jangan bilang, Parno, atau semuanya hancur. Parno menutup mata. Air matanya jatuh. Dan akhirnya, ia berkata lirih, suara yang pecah karena penyesalan. Bagas mati bukan kecelakaan. Napasnya tersengal. Waktu dia jatuh di dapur, dia tidak sengaja menumpahkan serbuk kuning itu. Serbuk dari Mbah Wiryo. Dan aku biarkan dia menyentuh panci rebusan karena aku pikir itu bagian dari syarat. Aku pikir itu cuma simbol. Sulastri terkejut. Mas, Parno menangis tanpa malu. Aku yang membiarkan anakku terseret perjanjian itu. Aku yang membiarkan dia jadi tumbal. Bapak minta maaf, Gas. Bapak minta maaf. Bagas menatap ayahnya lama. Untuk pertama kalinya, wajah pucat itu berubah. Ada senyum kecil muncul. Pilu, namun manusiawi. Ki Saprana berkata, tumbal yang merasa diakui bisa melepaskan simpul perjanjian. Tiba-tiba tubuh Bagas memancarkan cahaya putih pucat. Mbah Wiryo menjerit. Tidak, jangan biarkan dia lepas. Dia tumbalku. Arwah-arwah tumbal lainnya ikut meraung. Mendesak dinding angin semakin keras. Ki Saprana berteriak, Parno, peluk anakmu. Parno tanpa ragu meraih tubuh Bagas. Walau tubuh itu dingin, seolah memegang kabut. Ia memeluknya erat. Bagas membalas dengan kedua tangan kecilnya. Pak, terima kasih. Tubuh
tubuh Bagas bersinar semakin terang. Arwah tumbal menutupi wajahnya. Mbah Wiryo melontarkan makian dalam bahasa yang tak dipahami manusia. Tanah bergetar, langit seolah pecah, dan Bagas mulai menghilang perlahan dari pelukan ayahnya. Sebelum ia lenyap sepenuhnya, Bagas berbisik, "Jaga adikku, jangan ulangi kesalahan yang sama." Lalu, ledakan cahaya putih menyambar seluruh hutan. Arwah-arwah tumbal berteriak dan lenyap satu persatu. Angin berhenti, dan hanya Mbah Wiryo yang tersisa jatuh berlutut. Tubuhnya seperti merapuh. Kisah Prana menatapnya tajam. Perjanjian tumbal telah patah, tapi belum berakhir. Mbah Wiryo perlahan bangkit. Tubuhnya penuh retakan gelap, seperti tanah kering. Dan ia menatap Parno dengan kebencian yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Perjanjianku menghancurkanmu, Parno, dan aku akan menghabisimu." Bagas bersinar dalam pelukan ayahnya. Perjanjian patah, arwah-arwah tumbal hilang. Tapi Mbah Wiryo belum menerima kekalahannya, dan malam menuju akhir yang berdarah. Dan apakah malam berikutnya menjadi malam penentuan? Rebusan terakhir. Parno. Setelah pertarungan gaib mereda, hanya keheningan yang tersisa. Namun, sebelum banner-banner berakhir, ada seseorang yang belum pergi. Bagas, hening panjang, menggantung di reruntuhan rumah Parno. Asap tipis melayang dari pembakaran sesajen Ki Waskito, dan sisa-sisa aura kematian mulai hilang bersama embusan angin dini hari. Bayi Parno telah tenang dalam dekapan Sulastri. Bagas berdiri di antara mereka, wujud arwahnya kini jauh lebih jernih, seperti cahaya lembut yang menenangkan. Parno memandang Ki Waskito yang sedang duduk bersila, memulihkan tenaga. "Q, terima kasih. Keluarga saya terselamatkan. Lalu, apa yang harus kami lakukan sekarang?" Ki Waskito membuka mata perlahan, tatapannya dalam, lebih tua dari usianya. "Keselamatan tidak datang tanpa harga, Parno." Parno menggigil. Jantungnya serasa jatuh. "Apa maksud Ki?" Sulastri memeluk bayinya lebih erat. "Jangan bilang ada tumbal baru lagi." Ki Waskito menggeleng. "Tidak. Kesepakatan lama yang dibuat Mbah Wiryo telah diputus. Tidak ada tumbal lagi yang ditagih dari keluarga kalian." Parno langsung terisak lega. Ia memeluk Sulastri, hampir jatuh berlutut. Namun Ki Waskito belum selesai. Tapi, ada satu jiwa yang terikat pada dunia ini. Ia menahan banyak arwah tumbal agar tidak melayang bebas dan mencari korban baru. Dan jiwa itu belum tuntas urusannya. Parno memandang Bagas. Bagas memandang balik, tersenyum tipis. "Pak," suara kecil itu lembut seperti embusan angin. "Aku belum bisa pergi." Sulastri menutup mulut, menahan tangis. "Bagas, nak, kamu tidak harus." "Bu." Bagas mendekat dan memegang tangan ibunya. Meski tangannya tembus dan tak benar-benar bersentuhan. "Aku udah mati, Bu. Aku tahu. Tapi selama ini aku takut sendirian. Aku marah sama Bapak. Aku sedih lihat ibu nangis setiap malam." Ia menunduk. "Tapi tadi aku lihat adik. Dia butuh kalian berdua." Parno meneteskan air mata yang tak bisa ia tahan. "Bagas, Bapak minta maaf. Bapak bodoh. Bapak jahat, Pak." Bagas gak marah lagi. Bagas tersenyum kecil. "Bapak udah nyelamatin adik. Itu cukup." Ki Waskito berdiri. Tubuhnya kini lebih kokoh setelah memulihkan tenaga. "Bagas, kau bisa memilih. Tinggal sebagai penunggu di tempat ini atau ikut dengan arwah lain menuju alam tenang. Tapi apapun pilihanmu, ikatan dengan dunia manusia harus dilepas malam ini juga." Bagas menatap langit, di mana sisa cahaya bulan mulai meredup. "Aku mau pergi, Ki, tapi bolehkah aku minta satu hal?"
Ki Waskito mengangguk. Sebutkan. Bagas menoleh ke ayah ibunya. Aku mau diantar sampai ujung jalan desa, tempat di mana dulu Bapak sering beliin aku es lilin. Parno langsung terisak. Ya Bagas, ayo. Bapak antar. Sulastri menggendong bayinya sambil menggandeng tangan Bagas. Meski yang ia rasakan hanya hawa dingin lembut, mereka berjalan pelan, menyusuri jalan desa yang sepi. Langkah Parno berat, karena tiap detik berarti lebih dekat pada perpisahan. Bagas berjalan sambil sesekali menatap daun pisang. Rumah-rumah warga, warung kecil yang pernah ia datangi, semua tampak lebih kecil dari ingatan. Ketika tiba di ujung jalan desa, Bagas berhenti. Di sini Pak. Bayi Parno tiba-tiba tertawa kecil, seolah bisa merasakan keberadaan kakaknya. Bagas tersenyum lebar dan mengelus kepala adiknya, walau tangannya menembus tubuh sang bayi. Hidup ya dek, jangan jadi kayak Bapak. Bercanda. Parno tertawa sambil menangis. Kamu tetap nakal ya Gas. Bagas menatap ayahnya. Pak, terima kasih sudah berjuang tadi. Meskipun telat, tapi akhirnya Bapak milih kami. Parno menangis semakin keras. Bapak sayang kamu. Bapak akan selalu sayang kamu. Dan aku sayang Bapak. Bagas mendekat dan memeluk ayahnya untuk pertama kali sejak ia mati. Tubuh Bagas memancarkan cahaya hangat, membuat Parno terisak tak berdaya. Ia kemudian memeluk Sulastri. Bu, jangan sedih lagi. Aku bahagia. Sulastri jatuh berlutut, mencoba meraih tubuh putranya. Bagas, nak, ibu bangga sama kamu. Bagas mundur perlahan. Cahaya di tubuhnya semakin kuat. Aku pergi dulu ya. Cahaya itu semakin terang. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga-bunga liar. Bagas tersenyum untuk terakhir kalinya. Jaga adik baik-baik. Dan dalam sekejap, tubuh Bagas pecah menjadi jutaan partikel cahaya kecil melayang ke langit, perlahan menghilang seperti bintang kecil yang kembali pulang. Parno dan Sulastri berpelukan sambil menangis. Namun untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, tangis mereka bukan hanya kesedihan. Ada kelegaan, ada penutupan, ada harapan baru. Keesokan paginya, Parno menutup warung sotonya. Ia tidak akan menjual soto laris karena tumbal lagi. Ia akan membuka usaha baru yang sederhana, jujur, tanpa pesugihan. Hidup mungkin kembali berat, tapi ia tak akan mengkhianati keluarganya lagi. Sulastri merawat bayinya dengan senyum lebih tenang. Dan di rumah kecil, mereka yang baru direnovasi dengan bantuan warga, terkadang angin dingin berhembus lembut. Seperti ada seorang anak kecil menjaga dari kejauhan. Tanpa dendam, tanpa luka, hanya rasa sayang yang tertinggal. Bagas melangkah ke cahaya, meninggalkan keluarga dengan cinta terakhirnya. Dan Parno memulai hidup baru tanpa penglaris, tanpa pesugihan, hanya dengan penyesalan dan harapan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Tamat.